Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan topik kita yang makin menarik ini. Jadi video ini tidak perlu intro-intro macam-macam karena topiknya sangat-sangat banyak dan saya sudah tidak sabar ingin segera men-sharingkan ilmu yang sangat luar biasa ini. Oke, lanjut. Evolving the energy to the brain. Bagaimana mengalirkan energi itu. Bagaimana proses terjadinya energi mengalir dari bawah menuju ke otak. Once this energy become activated, ketika energi ini sudah menjadi teraktivasi, energi yang mana? Energi yang atas ini, ya, yang tadi yang kita cerita ini. Ya, ini dia, ya, ceritanya. Anda harus paham ini dulu ya. Kalau Anda nggak paham, lihat video sebelumnya. Jadi, ketika ini sudah terjadi, energi ini mengalir dari bawah ke atas. Ya, the sympathetic nervous system, a subsystem of your autonomic nervous system that arouses the brain and the body in response to a threat in your outer environment turn on. And energy begin to move up from the body, lower 3 energy center to the brain. Oke. Jadi ketika energi ini diaktifkan, maka ini akan membuat syaraf simpatik, ya, syaraf simpatik ini akan aktif. Ya, syaraf simpatik ini akan aktif. Syaraf simpatik itu apa? Adalah sistem dalam syaraf kita, nervous system kita ini yang mengatur yang mengatur ketika kita lagi ada ancaman, ya, ketika kita lagi ada ancaman nih, maka kok bisa, siapa yang menyiapkan fear dan fight or flight-nya? Ya, jadi ketika Anda melihat ada ular, lalu Anda tiba-tiba nggak perlu lagi berpikir, saya mau lari apa mau jalan ya? Saya harus melakukan apa nih? Saya mau lari kemana? Anda nggak mungkin berpikir seperti itu ketika lagi dalam bahaya. Tiba-tiba ketika dalam bahaya, tiba-tiba langsung boom, langsung Anda tahu apa yang Anda lakukan dan itu seperti refleks aja. Nah, sistem refleksnya itu dibuat oleh autonomic nervous system. Ya, nanti saya jelaskan. Lanjut ya. Jadi begitu energi itu tercapai, maka sistem alertnya tadi itu akan menyala. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Energi akan mengalir dari atas ke bawah, ya, dari bawah ke atas, dari tiga energi titik yang di bawah menuju ke atas. Tetapi ada satu hal yang berbeda. But instead of the body being aroused because of some external condition, you are turning on the sympathetic nervous system by passionately engaging the breath from within. Nah, ini menariknya nih. Ya. Jadi syaraf simpatik itu, sympathetic nervous system itu aktif ketika kita menggerakkan ini. Tapi ini aktif bukan karena ada ancaman dari luar. Jadi biasanya yang menghidupkan tombol ini adalah ketika Anda menerima ada ancaman dari luar. Ya, ketika ada ancaman dari luar, maka Anda akan mengaktifkan itu. Dan ketika mengaktifkan itu, maka Anda akan menyiapkan energi untuk lari atau untuk takut, ya, atau untuk diam, ya, atau untuk melawan. Ya, tetapi kali ini ketika Anda melakukan ini, enggak, dia aktif tapi bukan karena ada ancaman dari luar, tetapi karena kita menggabungkan secara sabar, passionately, secara penuh passion, menggabungkan dengan nafas dari dalam. Akibatnya nafas. Jadi nafas inilah yang mengaktifkan sympathetic systemnya. Ya, as the sympathetic nervous system start to merge with parasympathetic nervous system, ya. Jadi langkah selanjutnya sekarang karena ada nafas itu sekarang menggabungkan antara simpatik dengan parasimpatik. Dua sistem ini digabungkan. Another subset of your autonomic nervous system that relax your brain and body, such as after a big meal. It is as if a traveling energy from the lower center is ejaculated in the brain. When this energy reaches the brain stem, a gate called thalamic gate open up and all energy is permitted to enter the brain. Wow. Ya, wow. Mungkin ada bertanya,
wow-nya apa, Pak? Mau cuma kalimat begitu aja kok. Wow, apa wow-nya? Ya, oke, mungkin Anda juga belum begitu paham karena saya dulu juga sama memahami ini nggak bisa langsung satu kali. Jadi saya ingin menjelaskan dulu maksud dari kalimat dalam satu paragraf ini. Oke, gini ceritanya. Jadi kalau kita ngomong secara ilmu biologi, ilmu kedokteran ya. Sebentar, nanti saya salah nulis. Nervous. Nah, nervous. Oke, nervous. Ya, saya jelaskan biar Anda paham. Nervous system, ya sistem, ya berarti ini sistem program, ya ini sudah program. Nervous system itu ada dibagi menjadi dua. Ini adalah sistem saraf kita. Sistem saraf kita tuh bekerja, ini adalah basicnya ada seperti ini. Sistem kesadaran kita lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi kalau yang di atas namanya simpatik. Saya lihat dulu ya, nanti saya salah nulis. Bentar ya. Mana tadi? Ini. Oke, SJM patetik. Ya, jadi nggak boleh salah, ntar ngajarin orang salah nulis. Simpatik dan parasimpatik. Ya, saya yakin ini sudah diajarkan dulu waktu kita belajar biologi kelas SMP atau SMA. Ya, cuman Anda mungkin sama dengan saya waktu di kelas biologi tidur atau kita ngelamun atau mungkin gurunya nggak bisa ngajar dengan bagus sehingga kita ya cuma sekedar dihafal aja lah ya. Jadi sistem nervous system kita tuh adalah ada dua macam, satu menggunakan simpatik dan satu adalah parasimpatik. Nah, parasimpatik ini simpatik dulu. Simpatik ini adalah alert ketika kita ada ancaman dari luar. Udah catat dulu ya. Jadi tadi saya sudah cerita, ketika ada ancaman dari luar, misalkan ketika tiba-tiba Anda melihat ular atau tiba-tiba Anda lagi hiking di hutan, tiba-tiba Anda melihat macan lagi mau menerkam Anda, maka ini akan diambil alih. Jadi fungsi tubuh Anda akan bergerak secara auto. Ya, fungsi tubuh Anda akan bergerak secara spontan. Nah, itu dia tuh. Kenapa kok bisa bergerak secara spontan? Karena ada sistem yang mengatur itu. Ya, Anda mau dari suku manapun, mau dari keturunan manapun, mau dari agama manapun, mau dari bangsa manapun, ya, selama Anda itu manusia, maka sistemnya adalah seperti ini. Paham? Ya. Jadi, ada menggunakan simpatik, ada menggunakan parasimpatik. Nah, kita lihat ya. Ketika lagi ada macan mau menerkam Anda, maka otomatis Anda bilang, oke, gue harus lari nih. Apakah kemudian Anda berpikir gini, enaknya gimana ya? Apakah saya harus lari? Apakah kemudian saya mau meditasi dulu? Ataukah saya mesti tanya, telepon a friend dulu, call a friend atau 50-50? Nggak akan. Ya, nggak akan. Karena itu ada ancaman yang membahayakan nyawa, maka Anda sekarang cuman bisa fight, mau ngelawan atau flight. Fight or flight. Ya. Lawan, lari, atau ya mungkin ada diam aja, shock gitu. Ya, cuman sebenarnya ada 3 pilihannya. Lawan, lari, atau diam. Ya, cuman itu aja. Tapi nggak ada pilihan di luar itu. Nggak ada namanya diskusi dulu. Nggak ada. Sempit, nggak ada pilihan. Benar-benar nggak ada pilihan. Ya, jadi ini berlangsung secara otomatis. Jadi ketika Anda melihat macan seperti itu atau ada kejatuhan ular, maka otomatis tubuh langsung akan meminggirkan ular itu, akan menjauhkan Anda dari itu, dan Anda akan lari menjauh dari suatu hal yang membahayakan nyawa. Siapa yang menyuruh itu? Sistem. Ya, sistemnya namanya sistem simpatik. Ya, ada juga namanya sistem parasimpatik. Ya, dua-duanya adalah sistem. Ini adalah sistem parasimpatik. Parasimpatik inilah yang membuat Anda merasa rileks. Ya, inilah sistem yang membuat Anda merasa santai dulu. Mungkin Anda habis makan siang nih ya, tadi dikatakan biasanya muncul ketika Anda habis makan. Ya, kenapa habis makan muncul relax? Karena kita butuh relax. Hormon-hormon itu, hormon-hormon pencernaan, ya itu bisa aktif secara maksimal atau secara optimal ketika parasimpatik itu
bekerja sistem itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, jadi mencerna makanan itu Anda harus dalam kondisi rileks. Dan ini secara otomatis, karena itu banyak orang tua mengajarkan, habis makan jangan lari. Habis makan jangan buru-buru, jangan cepet-cepet makannya, pelan-pelan aja. Habis makan santai dulu, minum kopi dulu, rokok-rokok dulu, ngobrol dulu. Secara otomatis. Binatang pun juga melakukan hal yang sama. Ya, sama juga kalau Anda melihat si macan ketika dia ngejar rusa, ya mungkin yang bekerja adalah sympathetic system. Karena dia bukan cuma ancaman, tapi dia juga harus alert, fokus ngejar. Dia menggunakan semua ototnya dan kemudian rusanya kena. Begitu rusanya kena, dia harus makan. Ya, sudah makan, perutnya kenyang, apa yang terjadi? Dia diam. Ular juga sama, persis. Binatang juga hampir semuanya sama. Dia ketika mencerna makanan, dia akan relax, dia akan diam. Ular itu paling baik ketika apa? Ketika perutnya gede. Macan juga ya nggak galak-galak amat ketika perutnya kenyang. Kenapa? Karena dia perlu untuk relax. Relax dia. Nggak bisa apa-apa, dia harus relax. Karena tanpa relax ini nggak bisa dicerna makanan itu. Bisa dipaham? Ya. Nah, berkaitan dengan topik kita, ya, ketika energi ini naik ke atas, tadi ceritanya kan ketika energi ini naik ke atas gini, masih ingat ceritanya ya, naik ke atas ke brain ini, ya. Nah, ketika dalam prosesnya ini naik ke atas ini, ya, jadi ini akan mengaktifkan sympathetic system, ya, sympathetic nervous system ini akan diaktifkan, teraktif sebagai akibat dari Anda menggerakkan cerebrospinal fluid ini. Cuman sekarang bedanya adalah dia aktif tidak karena merespon lingkungan. Wow, ini dia ya. Perhatikan, tadi sebelumnya saya ulang lagi. Simpatik ini bisa aktif ketika ada apa? Ada ancaman. Kebanyakan ancaman dari mana? Dari luar, betul? Jadi yang bisa mengaktifkan simpatik ini adalah ancaman dari luar diri Anda. Karena apa? Karena ini adalah hasil dari merespon. Boleh dicatat. Ya, Anda nggak bisa mengaktifkan simpatik ini tanpa adanya ancaman dari luar. Atau ancaman yang Anda buat sendiri. Ya, jadi simpatik ini bisa on. Simpatik ini bisa on kalau Anda merespon. Biasanya merespon suatu hal yang di luar. Bisa dipahami? Ya. Nah, ketika Anda merespon ada bahwa ancaman itu ada, maka apa yang terjadi? Anda akan menyiapkan prepare energi. Anda akan menyiapkan energi. Kenapa? Karena tubuhnya mau lari. Betul? Ya, kita siap mau tarung atau kita mau lari, keduanya perlu energi, betul? Maka energi akan disiapkan ke seluruh otot kita. Kita akan menjadi surplus energi, sementara yang relax ini kita stop dulu. Bisa dipahami? Ya, nah sekarang kita ketika melakukan ini, kembali lagi ke sini, ketika kita melakukan ini, kita sampai ke brain, dan ini akan menjadi turn on, bukan simpatik akan menjadi turn on, bukan karena ancaman dari luar, bukan karena Anda merespon ancaman dari luar, tapi karena Anda merespon nafas Anda yang Anda lakukan dari dalam. Wow, ya. Ya, perhatikan di sini ya, nih, ini maksudnya tim. But, ya perhatikan ya. Ya, jadi sehingga ketika itu aktif ya, turn on, maka itu akan mengalirkan energi. Perhatikan, ada aliran energi. Ya, ada aliran energi. Tubuh harus menyiapkan energi, maka harus ada aliran energi. Ya, aliran energi dari mana? Dari 3 titik yang di bawah ini. Dialirkan menuju ke atas. Sehingga kita kepingin brain kita, ini adalah goalnya, brain kita ya surplus energi. Anda boleh catat. Nggak ada nih dalam bukunya. Brain kita harus surplus energi. Boom. Ya, jadi dari mana suplai energinya? Dari 3 titik yang di bawah. Yang selama ini ngendep kita alirkan menuju ke 1 titik, yaitu ke brain. Jadi kalau sekarang Anda bilang simpatik
nervous system itu mengalirkan energi, ada aliran energi, dan energi itu dialirkan ke otot kita. Sedangkan dalam meditasi kita ini, ya, ada aliran energi karena simpatiknya kebuka, maka aliran kebuka harus ada aliran energi. Cuman bedanya sekarang, energi yang kita alirkan sekarang ini mengalir ke otak. Bisa dipahami? Ya, surplus energi, brain harus surplus energi. Ya, ada aliran energi. Good? Ya, dan ini yang keren lagi ya, ada energi. Dan perhatikan di sini kalimatnya juga ya, move up from the body lower tree center and the brain, but instead, nah perhatikan di sini ya, di sini nih, but instead of the body being aroused because of some external condition, ya, sekarang tubuh ini bukan yang tadinya biasanya mengaktifkan nervous system, sympathetic nervous system itu karena eksternal, karena satu hal yang eksternal. Sekarang justru malah kita mengaktifkan sympathetic nervous system ini karena secara sabar dengan passionately menghubungkan atau menggabungkan itu dengan nafas dari dalam. Wow. Ya, keren banget ini. Ini keren banget. Dan ini yang lebih kerennya lagi. Dan ketika itu sudah terjadi terus-menerus, maka sekarang sympathetic nervous system untuk pertama kalinya bergabung dengan parasympathetic nervous system. Wow. Ya, jadi ini adalah dampak yang terjadi. Ada penggabungan antara simpatik dan parasimpatik. Ya, jadi dalam prosesnya ada penggabungan simpatik dan parasimpatik. Sehingga sekarang ya, sekarang apa yang terjadi ketika itu mulai terjadi, maka akan ada ejakulasi energi ke dalam pikiran. Jadi energi itu mengalirnya tuh super duper deras. Kalau menurut saya ejakulasinya ini di ujungnya. Jadi kalau menurut saya, koreksi saya kalau salah ya, setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Kalau menurut saya nih, ejakulasinya tuh ada di sini nih. Di ujung ubun-ubun ini. Jadi karena energinya begitu surplus, begitu besar, dan boom! Ini seperti keran air yang mampet, aliran di sini kencang sekali, dan tiba-tiba muncrat, bosh! Gitu. Itu disebut dengan ejaculated. Ya, seperti ada yang tertahan dan kemudian bosh! Ya, sehingga aliran yang di sini ini, black hole kita ini makin kencang alirannya, ya. Nah, perhatikan di sini. Dan ketika energi sudah masuk dalam batang otak, brainstem, jadi perjalanan, maka akan ada sebuah gate yang mengalirkan energi itu yang mulai kebuka, yang disebut dengan thalamic gate. Anda boleh catat ya. Jadi ketika sudah mengalir, ya, jadi mengalir ke atas ini, ya, ketika ini kan sebelum melalui otak harus melalui brain stem, batang otak. Jadi penghubung ya, mungkin kalau kita ngomong di leher lah ya. Ini di mana letaknya, kurang lebih di leher lah, kita orang awam ya. Lehernya kan penyambung antara badan dan kepala. Ya, jadi sebelum sampai otak, karena alirannya begitu kencang, ya, begitu kencang alirannya. Ini stemnya misalkan seperti ini ya, kalau saya gambar, karena aliran energinya dari bawah nih masuknya begitu deras, begitu kencang, ya, begitu kencang, maka ini akan membuat batang otak kita ini, ya, akan membuat sebuah gate baru atau membuka sebuah gate baru, ya, yang disebut dengan thalamic gate. Jadi kalau kita boleh menghayal sedikit nih, jadi ibaratnya mungkin ya, kalau ini di sini nih mungkin seperti ini alirannya ya. Kalau kita menghayal, ini versi saya loh ya. Sehingga kalau ini dibiarkan terus, aliran energi begitu kencang, ini bisa jebol. Jebol, ini nggak kuat lagi. Ibaratnya aliran sungai yang tadinya alirannya kecil, ya, jadi alirannya di batang itu, kalau saya gambar ulang lagi begini ya, mungkin alirannya selama ini begini, ya, sehingga aliran yang di sini ini masuk. Kalau yang biasanya kecil aja udah cukup nih, segini aja udah cukup nih, udah cukup. Nah, tetapi sekarang karena alirannya begitu kencang dan ini masuknya kencang sekali, deras sekali, sehingga ini kalau tidak dilebarkan, maka ini akan jebol. Nah, inilah kemudian otak bilang, wah, ini kalau begini bakal jebol, maka dibukalah sebuah gate baru sehingga alirannya ini bisa lebih kencang. Nah, seperti ini ya alirannya. Jadi sudah tidak menyempit lagi gate-nya, biar deras alirannya tersalurkan, maka dibukalah sebuah gate baru yang disebut dengan thalamic gate.
Jadi thalamic gate ini akan bisa kebuka sebagai efek samping dari derasnya energi tadi itu. Ya, the gate called thalamic gate open up and all energy is permitted enter the brain. Ketika thalamic gate itu kebuka, maka itu diizinkan energi itu masuk ke dalam brain. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Once this energy was initially stored in the body, enter the brain, and the brain produce the gamma brain wave pattern. Wow, ini keren banget nih. Ya, we are recorded many students producing gamma brain wave during the breathing technique. Kita memproduksi kita melihat dan merekam banyak sekali student-student yang memproduksi bisa mencapai level gamma ini. Jadi level gamma ini bisa terjadi ketika apa? Ketika sekarang energi itu menyentuh pikiran, maka pikiran itu meresponnya dengan memproduksi suatu brainwave yang disebut dengan gamma brainwave. Luar biasa. Ya, gamma brainwave, which I call the super consciousness, are notable not only because they produce the highest amount of energy of all the brainwave, but also because that energy comes from within the body instead of being released in reaction to stimulus in the environment, the outer world. Inilah gelombang otak terkuat yang pernah diketahui. Gamma brainwave. Ini yang disebut dengan super consciousness. Bukan cuma consciousness, tapi ini super consciousness. Ya. Dan kita lihat bukan karena mereka bisa memproduksi energi dalam jumlah yang sangat-sangat luar biasa, ya. Tetapi ini juga adalah hasil generate energi dari dalam tubuh. Bukan akibat dari reaksi atau bukan akibat dari merespon sesuatu hal yang di luar. Wow. Oke. In contrast, the brain produce high range beta brain wave when the body release stress hormone, allowing you to super alert to the danger of your environment. Perhatikan, ini adalah lawannya, kebalikannya. Ketika brain kita, otak kita memproduksi high range beta brain, perhatikan beta bukan gamma. Beta ini yang dalam kondisi sadar, ya. Tapi sadar kita sekarang ini saya sadar, ya. Kalau gamma itu sudah antara nge-fly gitu mungkin ya. Jadi nggak totally sadar, ya. Benar-benar totally relax, deep meditation, ya. Sedangkan kalau brain kita memproduksi hanya beta, dan betanya berlebihan sehingga naik jadi high range beta brain, maka tubuh ini akan memproduksi stress hormone yang membuat Anda akan menjadi super alert dengan bahaya yang mungkin terjadi dalam lingkungan Anda, sekitar Anda. In beta, dalam kondisi beta, the outer world seems more real than your inner world. Nah, ketika Anda sudah mencapai high beta ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di luar diri Anda itu kelihatannya lebih real dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam. While beta wave create a similar type of arousal in the brain, which then causes a heightened sense of awareness, consciousness, attention, and energy related to more creative, transcendental, or mystical experience. The difference is that in gamma, whatever is happening in your inner world become more real to you than many experiences you had in your outer world. Lihat gambar 5.2 maka Anda akan bisa tahu. Ya. Jadi kalau gamma itu bisa menciptakan similar type of arousal, menciptakan type yang sama. Ya, time yang sama dalam which is then causes the heightened in awareness, consciousness, and attention and energy related to the more creative and mystical experience. The difference is that in gamma, ya sama juga, mungkin
perbedaan antara gamma dan beta ini ya, sebenarnya ketika Anda mengalami gamma ini, apa yang terjadi di dalam bisa lebih deep ya, lebih deep ya. Jadi gini ceritanya. Gamma ya, gamma, perhatikan di sini. While gamma wave ya, jadi ceritanya dia ingin menceritakan beta itu bisa menciptakan, jadi gini. Masing-masing dari gelombang ini itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang high beta itu Anda akan berubah menjadi alert. Alert sekali dengan bahaya yang ada di luar Anda, ya. Ini bisa merugikan stres hormon, orang menjadi stres dan segala macam itu karena high beta, tidak bisa tidur, kemudian stres, suka marah-marah, itu high beta. Depresi itu high beta, ya. Nah, ini menciptakan tubuh menjadi alert. Perbedaannya, gamma juga menciptakan tubuh menjadi alert, cuma alertnya berbeda. Sekarang dia lebih alert terhadap dunia dalam, sedangkan beta ini alertnya terhadap dunia luar. Ketika Anda dalam high beta, maka apa yang tampak di luar Anda itu menjadi lebih real dibandingkan dengan apa yang tampak di dalam Anda. Sementara yang di dalam gamma ini akan membuat yang di dalam menjadi lebih real. Nah, ketika Anda mengalami masuk gelombang gamma ini, ya, gelombang gamma ini sudah super deep, ya, deep banget ini. Ketika Anda mengalami masuk ke dalam gamma ini, maka Anda akan mulai mengalami yang namanya awareness, consciousness, attention, and energy. Kita ngomong energy, lebih more energy related to more kreatif ya. Jadi energinya bukan untuk bertahan hidup, tapi energi itu dipakai untuk lebih kreatif, mengalami transcendental, perubahan secara spiritual, lalu kemudian mystical experience, mengalami hal-hal yang berbau mistis, dan kemudian dan berbagai macam lagi. Nah, jadi intinya adalah yang di dalam itu mengalami jadi lebih luas. Jadi kalau sekarang misalkan contoh yang sederhana, Anda mengatakan bahwa Pak, saya ikut kelasnya quantum jumping misalkan. Ya, apa yang kita bicarakan di quantum jumping itu akan menjadi real ketika Anda bisa masuk zona gamma. Supaya bisa masuk zona gamma bagaimana? Harus bisa tahu caranya menjadi relax. Jadi kalau sekarang Anda dalam posisinya beta, high beta apalagi, ya di mana Anda merasa bahwa yang di luar itu lebih masuk akal daripada yang di dalam, maka topik tentang quantum jumping, tentang vibrasi, tentang energi, tentang law of attraction, maka semuanya akan jadi bullshit semua. Betul? Semuanya akan menjadi nggak masuk akal semua. Karena yang Anda lihat hanya dari dunia luar atau dunia materi. Sementara dunia di dalam ini adalah dunia non-materi. Disinilah Anda mengalami suatu pengalaman yang disebut dengan mystical experience. Satu hal yang mistis. Satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran nyata. Satu hal yang mungkin nggak ada dalam dunia nyata. Paham ya? Nah, nanti kita akan dibawa menuju ke gamanya. Karena untuk menciptakan sesuatu, Anda harus masuk dalam gamma. Kalau Anda dalam beta, maka Anda hanya fokus pada apa yang Anda ketahui. Catat itu. Ya, catat itu. Dari mana Anda mengatakan itu tidak masuk akal, Pak? Nggak masuk akal, Pak. Itu nggak mungkin, Pak. Dari dasarnya apa? Dasarnya adalah dari sesuatu hal yang Anda ketahui. Ya, kalau saya bilang, Bapak, Ibu, ayo main saham yuk. Investasi saham yuk. Dia bilang, wah, lalu kemudian Anda bilang, wah, nggak mungkin, Pak. Nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal, Pak, main saham. Kenapa begitu? Karena Anda tidak punya pengetahuan yang cukup tentang saham. Sehingga bagi Anda saham, pengetahuan Anda cuma kecil. Sehingga bagi Anda saham cuma mengatakan saham itu cuma judi. Ya, perhatikan. Yang di atas ini dasarnya Anda ngomong nggak mungkin itu berdasarkan apa yang Anda ketahui. Sehingga apa yang Anda ketahui itu cuma sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Sehingga apa yang terjadi? Pilihannya sangat-sangat sedikit. Make sense? Ya, sementara yang di bawah ini based on unknown, di gamma ini adalah berdasarkan apa yang tidak Anda ketahui. Dan apa yang Anda tidak ketahui itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang Anda ketahui. Masuk akal? Jos? Ya, karena itulah kita mengalami yang namanya mystical experience. Ya, ketika Anda ingin mencapai sesuatu, nah ini kata kuncinya nih ya, maka Anda harus berani bermain-main di zona gamma, zona yang tidak Anda ketahui. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang Anda ketahui sekarang tidak cukup untuk membuat Anda mencapai impian Anda. Contoh sederhana sekarang, saya punya keinginan
100 juta per bulan. Gaji saya sekarang 10 juta per bulan. Oke, lalu kemudian bagaimana cara mencapai 100 juta itu? Lalu kemudian bilang pakai menggunakan high beta, menggunakan logika, menggunakan cara A, cara B, cara C, mencari cara A, cara B, cara C, maka boleh dikatakan perjalanan Anda akan setengah mati, sulit. Kenapa? Karena sekarang Anda tidak tahu caranya bagaimana membuat 10 juta jadi 100 juta. Kalau Anda tahu, tidak masukkan 100 juta sebagai impian. Betul? Make sense ya? Nah, karena itu Anda harus bermain-main di dunia unknown. Inilah materi kelas Reality Transform. Ya, kalau Anda ingin belajar seperti ini, belajarlah di kelas Reality Transform. Yang kelasnya sebentar lagi akan saya buka. Silakan Anda lihat di Practical Ho'oponopono. Selama 6 minggu kita akan bicara seperti itu. Bagaimana Pak caranya bisa masuk ke dalam gamma? Ya, caranya gampang, perlu praktek, perlu pemahaman. Nah, karena itulah kelasnya 6 minggu. Ya, nanti Anda akan bertamasya di dunia gamma ini adalah dunia yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Ya, paham ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Polanya, blueprintnya. Mari kita lihat. Lanjut. Through the release of the energy stored in the body in the first three centers, the brain become aroused and move into the gamma brainwave. Ya, and when this occurs, dan ketika ini terjadi, brain may go into the high beta brainwave on the way to the gamma range. Jadi kebanyakan brain itu kebanyakan berada di beta, ya. Of course, wajar, ya. Tapi kalau sampai high beta, wah itu udah kebanyakan mikir, ya. Banyak pikiran, namanya itu high beta, ya. Dan ketika energi itu mengalir, maka pikiran akan turun dengan sendirinya menuju ke beta, menuju ke gamma. High beta brainwave are typically produced by arousal of the brain through the stimulation from our outer environment, which causes us to put our attention on the cause. Jadi kenapa sih kok bisa apa namanya? Kok bisa terjadi kita ini lebih sering di high beta? Kenapa sih? Karena high beta ini biasanya bisa diproduksi karena kita merespon hasil dari respon kita terhadap lingkungan luar. Hasil dari lingkungan. Sehingga apa? Ini tuh arousal itu dibangkitkan. Ya, tadi saya sudah tulis. Saya kadang-kadang bingung apa ya? Mencari kata yang tepat, gairah. Ya, gairah kurang tepat lah. Jadi artinya kenapa otak ini kok mau memproduksi di sini? Karena dia itu apa ya? Ya betul juga sih. Karena dia terangsang lah gitu lah. Karena dia merespon lebih tepatnya. Merespon dengan lingkungan luar. Karena itulah ketika Anda berada dalam kondisi beta, Anda akan selalu mencari penyebabnya. Selalu mencari penyebab, dan penyebabnya ada di mana? Penyebabnya di luar. Dan itu memang benar. Penyebabnya ada di luar. Dan memang itu yang menyebabkan Anda berada di beta. Mulai paham sekarang? Jadi kalau Anda lihat orang yang stres itu ya, orang yang stres, orang yang depresi, pasti mereka tuh akan menyalahkan, entah menyalahkan diri sendiri ya, atau menyalahkan di luar. Banyak menyalahkan di luar. Ini gara-gara si A nih, saya bangkrut nih. Ini gara-gara pemerintah nih sekarang. Ini gara-gara menterinya nih begini. Ini gara-gara si A. Coba, enggak begitu. Ini gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C. Semuanya faktornya ada di luar. Semakin Anda mencari penyebabnya dan Anda menjadikan faktornya di luar itu sebagai objek, maka semakin kuat energi itu mengalir, semakin menjadi high beta. Sekarang jadi mulai paham juga, oh ini kenapa Ho'oponopono mengatakan 100% responsible. Karena apa? Begitu Anda berhenti mencari sebab di luar, maka otomatis Anda keluar dari zona high beta. Wow, dicatat. Ujung-ujungnya ketemu Ho'oponopono lagi. Oke, bagus kan? Menarik kan? Ya, menarik kan? Jadi kalau Anda belajarnya cuma Ho'oponopono, terus Anda nggak akan bisa melihat keindahan Ho'oponopono. Tapi ketika kita belajar membuka diri terhadap apapun ilmu yang bisa berguna bagi hidup kita, tidak fanatik terhadap ilmu apapun, mendadak Anda bisa mendapatkan hadiah. Karena itu kasihan dengan orang yang fanatik terhadap apapun. Orang yang fanatik itu menyempitkan pikirannya, sehingga apa yang dia tahu menjadi semakin sempit. Jangan jadikan diri Anda menjadi orang yang fanatik. Fanatik terhadap apapun, terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap ajaran, dogma apapun. Jangan jadi fanatik. Jangan.
termasuk juga kepada saya, jangan fanatik. Ya buat apa fanatik ke saya? Orang saya juga bukan guru, ya. Oke, good. Saya stop dulu ya videonya karena ini sudah terlalu banyak ya. Semoga Anda bisa mencatat pelajarannya. Jangan lupa nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang gamma ini lebih dalam lagi. Apa bagusnya gamma, apa kerennya gamma, dan kenapa kita harus masuk ke gamma. Dan nanti kita juga akan belajar tentang prana cup ini, dan apa yang akan terjadi ketika energi itu mengalir. Jadi tujuannya supaya Anda bisa dapat gambaran dulu apa yang akan terjadi step by step-nya. Ya, kita sama-sama terima dulu puzzle-nya, nanti di akhir kita akan rangkai puzzle-nya sama-sama. Good? Ya, jadi pastikan Anda paham. Jangan praktek dulu. Jangan buru-buru praktek. Jangan. Percuma Anda praktek kalau Anda nggak paham. Pahami dulu. Nomor 1, pahami dulu. Ketika Anda paham, maka pikiran Anda mau diajak untuk kerja sama. Kebanyakan orang udah langsung cepet-cepet kepengen praktek, kepengen tahu rasanya, ujung-ujungnya nanti dia akan kecewa atau putus asa karena tidak ada yang terjadi dalam dirinya. Ya of course, karena Anda tidak tahu prosedurnya secara umum. Sabar, ya sabar. Oke? Belajar spiritual itu harus sabar. Nggak ada jalur instannya. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai 36 menit. Kita sambung di video selanjutnya. Thank you, I love you all.